Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua, haleluya. Saya sangat senang sekali dapat berjumpa bersama seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan, umat pilihan Tuhan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Walaupun melalui jalur online, tetapi yakinlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa perjalanan gereja Tuhan tidaklah baik-baik saja. Ya, firman Tuhan banyak menuliskan tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan akhir zaman, yaitu saudara dan saya. Seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ada banyak hal yang harus dihadapi. Demikian juga perjalanan kita gereja Tuhan menuju Yerusalem yang baru, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Nah, apa salah satunya dan yang sangat penting bagi kita perlu sadari dan perlu cermati, seperti yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya menanyakan kepada Yesus, apa tanda kedatangan Tuhan? Yesus menjawab, bukan perang, bukan gempa, bukan kelaparan. Tetapi yang pertama adalah penyesatan yang akan dihadapi oleh gerejanya. Ini menjadi satu hal yang patut kita cermati, bahwa penyesatan datang bukan dengan kekerasan. Penyesatan datang dengan gemah gemulai. Ya, digambarkan seperti serigala berbulu domba. Sangat-sangat kita tidak dapat ketahui di awalnya. Penyesatan dapat kita sadari ketika kita bisa jadi di tengah atau di ujung. Kita baru sadar bahwa kita ini tersesat. Sebagai gereja Tuhan, tentu kita bertanya, bagaimana dapat mengetahui Pak Pendeta, apakah ini ajaran sesat atau ajaran yang sudah benar yang harus kita ikuti. Karena di mimbar, ya, dengan begitu pesatnya pertumbuhan secara kuantitas para pembicara yang dapat berbicara dengan leluasa, apalagi sekarang dengan menggunakan kemajuan teknologi, ya, media, siapapun bisa berbicara sebagai hamba Tuhan. Namun kita sebagai jemaat Tuhan, mau tidak mau kita harus sadar, kita harus punya tameng, ya, kita harus punya senjata, kita harus punya benteng, ya, untuk dapat memahami, untuk dapat mengetahui apakah firman Tuhan yang kita sedang dengar itu menuntun kita pada kebenaran, atau sebaliknya firman Tuhan yang kita dengar tanpa kita sadari kita dibawa pada satu jalan yang keluar dari rencana atau skenario-nya Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat kita gunakan? Ya, indikator apa yang dapat kita gunakan untuk kita dapat mengenal atau sadar atau ketahui bahwa ini firman gak benar. Ya, walaupun ayat-ayat firman Tuhan yang diperdengarkan. Baik Bapak Ibu Saudara, secara jelas kita dapat ketahui, mari kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-24, Wahyu pasal 14, ya. Wahyu pasal 14 kita dapat baca di ayat yang ke-6 dan 7, ya. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum.
Perhatikan ini ya, sumber Injil kekal dan kontennya. Kita ketahui bahwa aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil lain yang kekal, ya, untuk diberitakannya. Jadi jelas kita melihat sumbernya, ya. Kemudian kontennya, ayat yang ke-7, dan ia berseru. Nah, ini yang harus kita cermati, kita harus pelajari dengan seksama isi daripada pemberitaan itu ya, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, ia berseru dengan suara nyaring. Yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan yang ketiga, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi ada 3 hal penting yang harus ada, yang harus kita punya benteng ya, punya pertahanan untuk kita dapat memagari roh kita, iman kita, agar kita tidak tersesat di mana saat kita mendengarkan firman Tuhan dari berbagai banyak pembicara yang kita dapat dengarkan. Pertama apa? Takutlah akan Allah. Apa makna yang terdapat di dalamnya? Takutlah akan Allah. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu membawa kita pada penghormatan kepada Tuhan. Penghormatan akan apa? Yaitu kekudusan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menuntun kita kepada kekudusan, terima firman Tuhan itu. Ya, saudara ya, yang pertama, firman Tuhan yang diberitakan akan menuntun jemaat Tuhan, saudara dan saya, pada kekudusan Tuhan. Kita terima firman Tuhan itu. Karena apa? Ada penafsiran-penafsiran ayat yang menggampangkan kasih karunia. Sehingga kita dengan bebas menggunakan hidup kita ini, tanpa terasa kita dibawa jauh dari Tuhan. Menggampangkan persekutuan, menggampangkan firman Tuhan. Ya, aku hidup oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan sangat murah hati dan sebagainya. Sehingga iman kita terlalu meremehkan otoritas, integritas firman Tuhan. Ingat ya, segala yang dituliskan oleh firman Tuhan pasti akan digenapi. Itulah kuasa firman Tuhan. Sebabnya, kalau kita mendengar firman Tuhan dan kontennya membawa saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan Tuhan, ya, hidup di dalam kesenangan Tuhan, bukan kesenangan kita. Terimalah firman Tuhan itu dengan sukacita. Yang kedua adalah dikatakan muliakanlah Dia. Kata muliakanlah Dia yaitu segala apa yang kita kerjakan itu menjurus kepada nama Tuhan dipermuliakan. Bukan membawa jemaat Tuhan memuliakan sinode kita, memuliakan pembicara, memuliakan gembala, memuliakan sosok seorang pribadi. Tidak, saudara. Apapun profesi saudara, apapun ya kecakapan saudara, arahkan semua supaya nama Yesus yang dimuliakan. Kita tidak menggiring jemaat untuk mempermuliakan sosok pribadi manusia di dunia ini ataupun lembaga di dunia ini. Saudara sebagai profesional, muliakan nama Tuhan atas profesi saudara. Saudara sebagai mahasiswa pelajar, muliakan nama Tuhan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan yang kita dengar menggiring kita
untuk hidup ini menyenangkan Tuhan, hidup ini mempermuliakan nama Tuhan, terima firman Tuhan itu dengan sukacita. Haleluya. Dan yang ketiga dikatakan, sembahlah Dia. Ini menjadi satu hal penting, Bapak Ibu Saudara. Makna yang dimaksud adalah seperti kita membungkukkan diri kepada seseorang. Kata membungkukkan diri artinya kita pertama merendahkan diri, ya. Kedua, kita menyerah kepada yang kita sembah. Karena posisi kita tunduk di bawah kakinya. Ya, kalau bahasa Jawa mengatakan gini, wis sakarepmu. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu menggiring kita untuk hidup semakin dekat kepada Tuhan, untuk hidup semakin berserah kepada tuntunan firman Tuhan, untuk hidup semakin tunduk kepada otoritas firman, terima firman Tuhan itu dengan sukacita. Karena itulah firman Tuhan yang menuntun kita menjadi gereja yang sempurna. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Junjung tinggi kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Muliakan Tuhan. Apapun profesi kita, siapapun kita, mari biar nama Yesus yang dipermuliakan. Kita tidak mempermalukan Yesus, tetapi mempermuliakan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Dan yang ketiga, semakin membawa hidup dekat kepada Tuhan, menyerah pada otoritas firman Tuhan, tunduk dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Jika demikian, firman Tuhan yang kita dengar dan mengarahkan kita dalam kehidupan yang demikian, terima dengan sukacita firman Tuhan itu dan lakukanlah. Itulah firman Tuhan yang dikatakan Injil yang kekal, yang membawa saudara dan saya menuju pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.